Baik, kita lanjutkan ke pembahasan di nomor 3. Lapisan tipis suatu bahan terapung di air, di mana air itu diketahui memiliki indeks bias sebesar N sama dengan 1,33. Jika bahan tersebut memiliki indeks bias N sama dengan 1,20, cahaya pantul lapisan tipis tersebut tampak terang ketika lapisannya semakin tipis menuju 0. Tapi jika bahan tersebut memiliki indeks bias N sama dengan 1,45, cahaya pantul lapisan tersebut tampak gelap. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kita lihat di sini. Di sini sistemnya adalah sistem 3 lapisan, di mana dia ada udara, ada lapisan ya. Di sini air. N1, N2, N3. Diingat baik-baik. N1 dia udara sama dengan 1, dia jelas lebih kecil dibanding N2. Nah, N2 itu ada 2 kasus yang kita tinjau ya. Yang ada yang lebih kecil dibanding N3, ada yang lebih besar dibanding N3. Nah, sekarang yang perlu kita pahami, kenapa perbedaan indeks bias ini akan jadi penting? Kenapa? Karena jika cahaya datang dari daerah yang indeks biasnya lebih rendah, maka dia akan mengalami pergeseran fasa sebesar setengah lambda. Jika dia datang dari daerah dengan indeks bias yang lebih besar, maka tidak ada pergeseran. Maka kita bahas satu-satu. Pada saat yang kasus yang A, itu pada saat N2 sama dengan 1,20 ya. Dimana 1,20 jelas lebih kecil dibanding N3 air ya. Nah, karena lebih kecil dibanding N3 di air di sini, maka posisi 1, oke, kita bisa gambarkan ilustrasinya. Di cahaya datang, ada yang bermantul, ini 1, ada yang terrefraksi atau terbiaskan, dia mantul lagi. Ini 2. Ya, ini 2. Kita lanjutkan. Ingat ya, 1 itu adalah yang memantul di lapisan yang pertama, 2 itu yang memantul di lapisan kedua. V1 karena N1 jelas dia lebih kecil dibanding N2, maka dia bergeser sejauh setengah lambda atau sama dengan bergeser sebesar pi ya. Sedangkan V2 karena dia lebih kecil dibanding V3, dia juga bergeser sebesar setengah lambda juga atau sama dengan pi. Sehingga secara total delta V2 akan sama dengan 2pi atau sebanding juga dengan dia tidak bergeser atau delta V-nya sama dengan 0. Sehingga delta beda fase total itu adalah K kali beda jarak yang ditempuh antara 1 dengan 2 ditambah dengan beda fase. Nah, beda jarak yang ditempuh itu adalah 2V dibagi lambda 2 seperti yang pernah dijelaskan di nomor 2. K beda gelombang karena lambdanya berubah menjadi lambda pada saat di lapisan tipis saja. Jadi ini lambda 2 dikalikan dengan jika kita tinjau tebal dari lapisan tipisnya adalah T, maka beda jarak yang ditempuh secara aproksimasi adalah 2 kali tebal tersebut ya, karena dia datang tegak lurus ditambah 0. Artinya delta V akan sama dengan 2V per lambda 2 dikali 2T. Nah, di sini diketahui bahwa jika lapisan tipis tersebut akan tampak terang ketika lapisannya semakin tipis menuju 0. Jadi ketika T menuju 0, maka delta V akan menuju 0. Menurut intensitas dari interferensi dua celah, jika delta V sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan maksima atau konstruktif. Itulah kenapa jika indeks bias dari lapisan tersebut itu lebih kecil dibanding 1,33 atau di situ diketahui 1,20, cahaya pantul lapisan tersebut akan nampak terang jika lapisannya semakin tipis dan menuju 0. Lalu untuk kasus yang B, ketika N2 itu sama dengan 1,45, di mana dia akan lebih besar dibanding N3 yang 1,33 saja. Kalau kita kembali ke gambar yang di atas, maka V1 akan bergeser ya. Bergeser sejauh setengah
lambda akan sama dengan pi, sedangkan V2 tidak bergeser. Sehingga delta V atau jumlah dari pergeseran ini akan sama dengan V saja. Sehingga kalau kita bisa ambil delta V total itu akan sama dengan K kali delta X ditambah dengan delta V. Ini akan sama dengan 2V per lambda 2 kali di sini juga sama 2T, sama seperti pada saat kita membahas di yang soal A, ini dikalikan dengan V. Nah, artinya pada saat T mendekati 0, delta V akan sama dengan pi. Nah, sekali lagi dari beda fase untuk interferensi dua celah, karena dia kelipatan ganjil dari V, maka akan terjadi minima atau destruktif. Itulah kenapa ketika N sama dengan 1,45, indeks bias dari lapisannya 1,45 yang lebih besar dibanding air, cahaya pantul lapisan tersebut akan nampak gelap ketika lapisannya mendekati 0. Semoga cukup jelas. Silakan lanjut ke video selanjutnya.